Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dwi Puspitasari. Baiklah, kali ini kita akan membahas gerakan modernisasi Islam atau tajdid. Di Indonesia, materi ini sangat menarik karena kita akan tahu bagaimana sejatinya gerakan modernisasi Islam yang terjadi di tanah air dan apa ada kaitannya antara pembaharuan dunia Islam dengan tanah air. Kalau ada pengaruhnya, seperti apa alurnya? Mari kita simak sejarahnya. Wilayah Islam terpuruk akibat invasi politik, kultural, dan intelektual dunia barat, bahkan agama. Apalagi mereka dalam menjajah memiliki semua yang 3G, yakni gold, glory, dan gospel. Akibatnya dunia Islam bukan hanya dikuras kekayaannya, tetapi juga dikuasai secara politik dan intelektual tanpa daya. Tak hanya itu, umat Islam juga sengaja dijauhkan dari ajaran Islam yang benar oleh penjajah dengan menyuburkan praktek-praktek tahayul, khurafat, berbau kemusyrikan, sehingga orang Islam menjadi lebih senang pergi ke dukun, datang ke tempat-tempat keramat untuk bisa cepat mendapatkan kenikmatan dunia, daripada datang ke masjid menjalankan ajaran Islam dengan benar. Inilah yang membuat dunia Islam semakin sulit maju, dan itulah yang sengaja diciptakan oleh negara penjajah, menjadikan wilayah jajahannya menjadi bangsa tidak berdaya, bodoh, dan miskin, sehingga bisa semakin dipercayai untuk bisa melanggengkan jajahannya hingga ratusan tahun lamanya. Itu juga yang dialami bangsa Indonesia hingga 350 tahun. Akibatnya kehadiran penjajah benar-benar telah menumbuhkan penyakit takut di masyarakat, bukan hanya bidang sosial dan politik, tetapi juga perilaku keagamaan dan pemikiran di dunia Islam. Bahkan umat Islam menjadi jauh dari ajaran sesungguhnya, berladaskan Al-Quran dan As-Sunnah, malah lebih suka dengan praktek-praktek klinik tahayul dan khurafat yang menjurus kepada kemusyrikan, dan itu berlangsung cukup lama hingga ratusan tahun lamanya. Tentu itu bisa dibayangkan bagaimana prihatinnya kondisi umat Islam kala itu. Tetapi untungnya di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, sejumlah tokoh muslim seperti Jamaluddin Al-Afghani di India dan Muhammad Abduh di Mesir mulai sadar untuk bangkit meski sangat terlambat. Mereka melakukan gerakan modernisasi, yaitu purifikasi, menumbuhkan giroh keilmuan di kalangan umat Islam dan mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena hanya dengan itu, umat Islam bisa maju dan kembali berdaya. Gerakan modernisasi ini akhirnya merembet menjadi gerakan perjuangan, melawan penjajah, merebut kemerdekaan tak hanya di wilayah Mesir dan Timur Tengah. Di sejumlah wilayah Islam lainnya seperti India pun bermunculan tokoh modernisme ataupun baru. Dampak gerakan modernisasi di Timur Tengah menjadi virus ampuh yang terus menyebar ke berbagai wilayah Islam lainnya. Bahkan gerakan pembaharuan itu secara perlahan memberikan pengaruhnya di Indonesia. Gagasan Islamisme atau Persatuan Umat Islam yang dicetuskan Jamaluddin Al-Afghani dipahami baik para tokoh gerakan pembaharuan di Indonesia. Bahkan gerakan pembaharuannya berdampak bukan hanya mampu memotivasi bangsa Indonesia dan menghadirkan semangat baru dalam berpolitik, tetapi juga membangun pendidikan lebih dinamis sesuai tuntunan zaman dan akhirnya merembet lebih luas pada kebutuhan bernegara dan berbangsa dengan munculnya gerakan nasionalisme di Indonesia. Masyarakat Indonesia pun bergerak bangkit dan bersatu memperkuat ukhuwah Islamiyah, hingga akhirnya melahirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Inilah peran real umat Islam terhadap bangsa dan negara Indonesia. Pada saat itu, berbagai upaya pembaruan ditempuh para tokoh dan ulama Indonesia, termasuk mendirikan organisasi sosial keagamaan Islam, yang dimana harus diakui munculnya organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam telah menumbuhkan benih-benih nasionalisme dalam pengertian modern adalah sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai perkembangan zaman. Modernisasi adalah proses pergeseran sikap mental sebagai bagian dari masyarakat untuk hidup sesuai laju perkembangan zaman. Menurut Harun Nasution, modernisasi mengandung arti pikiran, aliran gerakan, dan usaha mengubah paham-paham adat istiadat institusi lama untuk disesuaikan dengan keadaan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi modern. Gerakan modernisasi Islam di Indonesia seperti itu telah menjadi fenomena dan semakin menguat setelah tokoh dunia berhasil memperbarui sistem pendidikan. Di Universitas Al-Azhar Mesir, naungan Al-Azhar menggema ke seluruh penjuru dunia Islam dan menjadi rujukan gerakan di dunia Islam, termasuk juga menggugah bangsa Indonesia untuk mengubah cara pandang agar bergerak lebih maju, perlahan dan pasti. Sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan dan pencerahan. Pendidikan tak hanya difokuskan pada pembelajaran keagamaan, tetapi juga pembelajaran di bidang ilmu pengetahuan umum. Bangkitnya Islam Indonesia mencerminkan kesadaran bangsa Indonesia akan lahirnya kembali semangat dalam meningkatkan pembaruan di bidang sosial, politik, dan pendidikan. Pengaruh gerakan modernisasi dunia Islam semakin terlihat di tanah air, terutama di awal abad 20 menurut Nurhalis Majid. Modernisasi adalah pengertian rasional, dan hal ini berarti proses perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak akliyah atau irasional menjadi pola berpikir dan tata cara kerja baru yang akliyah atau rasional. Kegunaannya untuk memperoleh daya guna dan efisiensi yang maksimal. Jadi sesuatu yang dapat disebut modern kalau ia bersifat rasional ilmiah dan berkesesuaian dengan hukum-hukum yang berlaku dalam alam di awal abad ke-20 pemikiran pembaruan sebagaimana didefinisikan Nur Hadi tersebut sudah terlihat dan sudah mewarnai arus pemikiran gerakan Islam di Indonesia. Dan itu harus diakui sebagai dampak interaksi bangsa Indonesia dengan dunia Islam, khususnya Timur Tengah. Gagasan-gagasan pembaruan dunia Islam masuk ke Indonesia melalui 3 jalur. Pertama, jalur haji dan mukim di Mekah. Kedua, jalur publikasi. Dan ketiga, jalur mahasiswa yang belajar di Timur Tengah. Ketiga jalur ini membawa pembaruan Islam dengan cepat ke tanah air. Setelah menunaikan ibadah haji, orang-orang tinggal di Mekah memperdalam ilmu dan mendapatkan ide-ide baru yang mempengaruhi pemikiran dan dakwah mereka di Indonesia. Beberapa tokoh Islam Indonesia yang belajar di Mekah antara lain Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang belajar dari guru yang sama yakni Kiai Haji Ahmad Khotib Al-Minangkabau. Setelah pulang, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912, sedangkan Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Mereka memilih mendirikan organisasi yang berbeda karena paham mereka tidak sepenuhnya sama. Selain itu, tokoh lain seperti Syekh Ahmad Surkati dan Haji Zamzam juga mendirikan organisasi di bidang pendidikan. Sebagai upaya pembaruan, Kiai Haji Samanhudi setelah haji mengganti namanya dan mendirikan Serikat Dagang Islam pada tahun 1905. Yang kemudian menjadi Serikat Islam pada tahun 1912 di bawah pimpinan HWS Cokro Aminoto. Serikat Islam menjadi organisasi politik pertama umat Islam untuk memperjuangkan hak mereka. Meskipun terpecah menjadi 2 kelompok karena pengaruh komunis, pemerintah kolonial Belanda khawatir akan gerakan ini dan memantau orang-orang berangkat haji, melabeli mereka dengan gelar haji setelah kembali dari Mekah. Label ini menjadi kebanggaan umat Islam di Indonesia, meskipun asal-usulnya dari penjajah. Selain itu, ada juga pengaruh publikasi media massa yang menyebarkan ide-ide pembaruan Islam yang menarik perhatian umat Islam di Nusantara. Mahasiswa yang belajar di Timur Tengah juga berperan penting dalam gerakan pembaruan ini. Organisasi Khair yang didirikan jauh sebelum Budi Utomo berfokus pada pendidikan dan mengirim pelajar ke luar negeri. Melalui interaksi dengan tokoh-tokoh pergerakan dunia, mereka menyebarkan informasi mengenai perlakuan penjajah dan berkontribusi pada kebangkitan umat dengan berbagai organisasi, termasuk Muhammadiyah dan Serikat Islam. Munculnya gerakan pembaruan Islam merupakan respon terhadap invasi budaya dan intelektual dari dunia barat yang sedang dialami oleh Indonesia.
Organisasi Islam pertama kali muncul adalah Jamiatul Khair. Organisasi ini berdiri pada tanggal 17 Juli 1905 di Jakarta yang dirintis kaum keturunan Arab untuk mewujudkan kebangkitan Islam melalui pendidikan. Namanya adalah Khair, artinya perkumpulan untuk kebaikan mereka. Prihatin melihat kondisi umat Islam di tengah-tengah penjajahan Belanda, gagasan membentuk sebuah kemajuan organisasi sudah didiskusikan tokoh-tokoh Arab pada tahun 1898 Masehi. Barulah pada tahun 1901 Masehi, rencana tersebut mulai dilaksanakan dan resmi berdiri pada tahun 1905 Masehi. Jadi pendirian Jamiatul Khair melalui proses cukup panjang. Para pendirinya adalah gerakan organisasi ini awalnya difokuskan pada dunia pendidikan. Selain menentang pendidikan Belanda dengan mendirikan sekolah muslim sendiri, organisasi ini juga gencar mengirim pelajar ke Turki. Guru-gurunya didatangkan dari Tunisia, Sudan, Maroko, Mesir, dan Arab. Interaksi mereka dengan tokoh-tokoh pergerakan dunia juga. Surat kabar di luar negeri turut menyebarkan kabar kekejaman pemerintah Belanda. Guru terkenal organisasi ini adalah Syekh Ahmad Surkati dari Sudan. Para tokoh dan ulama Indonesia kebanyakan lahir dari organisasi ini, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, H.W.S. Cokro Aminoto, Kiai Haji Samanhudi, dan Haji Agus Salim. Fakta sejarah berdirinya organisasi Islam Jamiatul Khair sekaligus menepis anggapan bahwa organisasi pergerakan pertama kali ini di tanah air adalah Budi Utomo. Fakta yang benar adalah jauh sebelum Budi Utomo yang dibentuk beberapa mahasiswa Stovia, itu lahir Jamiatul Khair, justru berdiri lebih awal dibanding Budi Utomo, yang lahir pada tanggal 20 Mei 1908 Masehi di Jakarta. Sementara Jamiatul Khair berdiri pada tahun 1905 Masehi. Sebagai anak bangsa yang terjajah, penting untuk bersatu melawan penjajahan, meskipun terdapat perbedaan dalam gerakan keagamaan. Ada gerakan tradisional konservatif yang menolak westernisasi, gerakan reformis modern yang menekankan relevansi Islam dalam kehidupan, dan gerakan radikal Puritan yang lebih memilih penafsiran Islam murni. Meski memiliki corak berbeda, mereka dapat bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan. Menunjukkan persatuan umat Islam yang indah, organisasi ini menciptakan sekolah-sekolah muslim dan mengirim siswa ke Turki. Banyak tokoh terkemuka di Indonesia lahir dari organisasi ini. Fakta bahwa Jamiatul Khair terdiri lebih awal dibandingkan Budi Utomo, yang lahir pada 20 Mei 1908, menegaskan peran pentingnya dalam sejarah. Sekian sejarah singkat modernisasi Indonesia. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.